bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Nabi bercerita, waktu saya lagi di telaga, tiba-tiba ada orang ingin datang menemuiku, tiba-tiba dihalangi. Kemudian saya bilang, ya Allah, itu umatku, kenapa dihalangi? Ya, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri, kau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat tegas bahwa setelah Nabi meninggal dunia dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Paham? Dalilnya sangat jelas, hadisnya mutawatir. Maka tidak benar perkataan sebagian orang bahwasanya Nabi keluar kemudian jalan-jalan, mampir ke rumah Habib Fulan misalnya ya. Seperti tersebar di YouTube ya. Ada orang ingin pergi ke menziarahi kuburan Nabi, tahu-tahu dihalangi oleh Fatimah. Fatimah lagi bangkit dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke rumah bapakmu, ke kuburan bapakmu. Abi muhufi, kata pakai bahasa Amiyah. Bapakku tidak ada. Dia lagi pergi ke Habib Fulan di Yaman. Subhanallah. Jadi kuburan Nabi lagi kosong. Nabi lagi apa? Keluar. Seandainya Nabi bisa berjalan-jalan ke sana sini, ketemu si Fulan, ngobrol dengan si Fulan, mengunjungi rumah si Fulan, wali Fulan, Habib Fulan, berarti Nabi tahu dong kondisi politik dunia. Tahu atau tidak? Kira-kira kalau ngobrol sama orang-orang tersebut, mereka cerita nggak tentang kondisi masyarakat Muslim di dunia ini? Cerita, ya Rasulullah di Suriah ada begini. Ternyata dikatakan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Jelas. Ustadz cerdas ini membawakan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tanpa syarah atau penjelasan yang dikemukakan. Yang dimaksud bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi setelah wafatnya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki tugas lagi untuk mengawasi umatnya. Hal ini sebagaimana pernyataan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surat 5 ayat 117. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Sementara kalau kita menoleh ke pernyataan salah seorang imam, yaitu Imam As-Suyuti, yang ilmunya jelas di atas Ustadz cerdas tentang sosok agung dan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, karya Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2000 Masehi, halaman 250. As-Suyuti berkata, Al-Qadi Abu Bakar bin Arabi berkata, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya yang sudah diketahui, mencapai kenyataan terhadap hakikat, sedangkan melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang bukan sifatnya merupakan pencapaian terhadap keserupaan. Ini perkataan darinya yang paling baik. Dan tidak mustahil melihat sosok beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan jasad dan ruhnya. Kami tegaskan, tidak mustahil melihat sosok beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan jasad dan ruhnya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi lainnya hidup, dikembalikan kepada mereka ruh-ruh mereka setelah wafat, dan diizinkan bagi mereka untuk keluar dari kubur dan dapat mengatur di alam malakut, ilwi, dan sufli. Kemudian pada halaman 251, maka didapatkan dari semua penukilan dan riwayat-riwayat ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup dengan jasad dan ruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berjalan sekehendaknya di muka bumi dan dapat mengatur alam malakut, sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam sosoknya yang asli seperti sebelum wafat. Tidak ada yang berubah sedikit pun darinya. Juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tertutupi dari penglihatan, sebagaimana malaikat pun tertutupi, sedangkan mereka hidup dengan jasad-jasad mereka. Jikalau Allah berkehendak mengangkat hijab dari orang yang ingin Dia muliakan untuk melihatnya, yaitu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sosok aslinya. Hal tersebut tidaklah mustahil. Kami tegaskan, hal tersebut tidaklah mustahil.
Namun karena keterbatasan ilmu dan kefanatikan buta terhadap mazhabnya, dengan nada mengejek, Ustadz cerdas ini tidak meyakini hal tersebut. Juga pernyataan yang datang dari salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Ibn Hajar Al-Haytami, yang ilmunya jelas di atas Ustadz cerdas tentang jika seseorang ziarah ke kubur suci Rasulullah SAW. Dalam kitab Jauhar Al-Munazzam, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Maktabah Madbuli, cetakan pertama tahun 2000 Masehi, halaman 80. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, layak bagi para peziarah Rasulullah SAW mendatangkan apa yang telah kami paparkan di bab kedua dari kehidupan beliau SAW dalam kuburnya yang mulia. Dan beliau SAW mengetahui para peziarahnya atas perbedaan derajat dan keadaan mereka, serta beliau mengetahui hati mereka juga amal-amal mereka. Kami tegaskan, beliau mengetahui hati mereka juga amal-amal mereka, dan beliau membantu semua dari mereka dengan apa-apa yang pantas dia dapatkan, karena beliau adalah khalifah Allah yang paling agung, yang Allah menjadikan khazanah kemuliaannya dan perkara besar nikmat-nikmatnya tunduk pada tangan beliau dan keinginannya. Beliau memberikan dan menahan dari khazanah tersebut siapa yang dia kehendaki, dan sesungguhnya tidak mungkin seorang pun sampai pada kedudukan tinggi tersebut tanpa melalui beliau SAW. Dan sesungguhnya yang jiwanya tergoda oleh sesuatu yang terkutuk dari hal itu, sehingga menyebabkan untuk menolak kemuliaan beliau SAW dan menyebabkan keburukan dari kesalahan dan kerugiannya. Kalimat Ibn Hajar yang terakhir yaitu, dan sesungguhnya yang jiwanya tergoda oleh sesuatu yang terkutuk dari hal itu, sehingga menyebabkan untuk menolak kemuliaan beliau SAW dan menyebabkan keburukan dari kesalahan dan kerugiannya. Kita dapat menyimpulkan kemana beliau mengarahkannya dan kelompok manakah yang dimaksud oleh Ibn Hajar. Sebenarnya ada masalah apa antara Ustadz cerdas dengan Rasulullah SAW dan keturunannya, sehingga dijadikan bahan tertawaan di hadapan pengikutnya yang awam?